Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina Hamidin dengan NIM 53020210072 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang kitab tafsir At-Thahir wa Tanwir guna memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Sebelum kita menuju ke kitabnya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa pengarang kitab ini. Kitab tafsir At-Thahir wa Tanwir ini merupakan karya dari Ibnu Asyur yang memiliki nama lengkap Muhammad At-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad At-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad Asy-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Beliau lahir di Marsi, sebuah desa di Tunisia bagian utara pada tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi. Ibunya bernama Fatimah binti Syekh Al-Wazir Muhammad Al-Aziz dan ayahnya bernama Muhammad. Beliau ini tumbuh dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan menghafal kumpulan matan-matan ilmiah seperti matan Ibnu Asyir, Ar-Risalah, dan Al-Kautsar. Pada tahun 1310 Hijriah, dalam usia yang masih relatif muda, Ibnu Asyur melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Jamiyah Az-Zaitunah. Setelah cita-cita dan harapan keluarganya akhirnya terwujud, selesai pendidikan di Az-Zaitunah, beliau mengabdi dan mendapat berbagai kedudukan di bidang agama. Beliau diangkat menjadi guru pada tahun 1320 Hijriah atau 1903 Masehi. Di Az-Zaitunah, karirnya terus meningkat sampai pada tahun 1940. Ibnu Asyur diangkat sebagai salah satu anggota lembaga bahasa Arab di Kairo dan anggota koresponden lembaga ilmiah di Damaskus pada tahun 1955. Dengan latar belakang keluarga dan lingkungan yang sangat mencintai ilmu, Ibnu Asyur mempunyai karya-karya yang mencakup berbagai bidang seperti di bidang tafsir, sejarah, sunnah, usul fiqh, fatwa, dan maqasid. Dalam bidang ilmu syariah, beliau memiliki karya, salah satunya ada kitab tafsir At-Thahir wa Tanwir, ada kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah, dan ada kitab Al-Waqfu wa Atharuhu. Selanjutnya, di bidang ilmu bahasa Arab dan sastra, beliau juga memiliki beberapa karya. Salah satunya yaitu ada Usul Al-Insya wa Al-Ikhtaba, ada Mujiz Al-Balaghah, ada Syarhu Muqaddimah Al-Masudi. Kemudian di bidang pemikiran Islam dan bidang-bidang lainnya, ada kitab Usul An-Nizam Al-Ijtimai bi Al-Islam, Usul At-Taqaddum wa Al-Madinah bi Al-Islam, dan ada Naqdu Ilmi li Kitab Al-Islam wa Usul wa Islam. Bagaimana latar belakang kepenulisan kitab ini? Selama penulisan tafsir ini, kondisi sosial politik di Tunisia mengalami dinamika peristiwa dan peralihan besar, di mana Tunisia berusaha untuk merdeka dari penjajah. Sementara gerakan reformasi dan pembaharuan tersebut dipelopori oleh Muhammad Abduh dari Mesir. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh juga merambat mempengaruhi intelektual di Tunisia, dan termasuk di dalamnya adalah Ibnu Asyur. Saat itu, Muhammad Abduh menghimbau umat Islam untuk melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Kemudian Ibnu Asyur merespon himbauan tersebut dan bergerak mereformasi pendidikan dan menyampaikan di berbagai seminar. Dalam melakukan pembaharuan di bidang pendidikan, Ibnu Asyur juga terjun dalam gerakan reformasi, di mana hasilnya adalah dibangunnya cabang-cabang Az-Zaitunah di berbagai kota di Tunisia. Dengan menulisan kitab ini, beliau menanamkan harapan supaya kitab tersebut memberi pengaruh kepada masyarakat,
baik dari segi akhlak, pemahaman agama, dan wawasan yang luas. Selanjutnya, sistematika kepenulisan kitab tafsir ini. Tafsir At-Thahir wa Tanwir berjumlah 12 jilid dan memuat seluruh penafsiran Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang terbagi dalam 30 juz. Sistematika penulisan kitab ini yaitu dimulai dengan menjelaskan nama surah dan nama-nama lain jika ada, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan makiyah atau madaniyahnya ayat, jumlah ayat, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan kandungan surah secara global dalam poin-poin yang berbeda-beda sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas dan sesuai dengan susunannya dalam Al-Quran. Kemudian langkah akhir adalah menjelaskan kandungan ayat demi ayat atau beberapa ayat yang memiliki masalah atau tema yang sama secara rinci, dimulai dari pemaknaan kosakata dengan i'rab dan pemaparan ijaz lughahnya, dan bila perlu meminta penjelasan dari salah satu syair-syair Arab jahiliyah sebagai penguat kebahasaannya. Kitab ini menggunakan corak tafsir balaghah dan menggunakan metode tahlili. Kitab ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu menulis poin-poin yang belum ada pada tafsir sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan sisi-sisi ijaznya secara mendetail dan termasuk dalam satu kitab tersendiri. Yang ketiga adalah gaya bahasanya yang simpel. Dan yang keempat ada keselarasan satu ayat dengan ayat yang lain. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, tidak mencantumkan asbabun nuzul dalam menjelaskan ayat. Yang kedua, meneruskan tafsir Abdul Walid Ibnu Rusdi dalam kitab Al-Bayan. Yang ketiga ada menitikberatkan pada makna-makna mufradat dalam bahasa Arab dengan meneliti dari orang lain dan kamus-kamus bahasa Arab yang lainnya. Kemudian pandangan para ulama lain pada masa Ibnu Asyur. Yang pertama dari Syekh Muhammad Al-Qadir Husain sebagai teman Ibnu Asyur dalam belajar dan berjuang. Beliau menuturkan bahwa Ibnu Asyur memiliki kefasihan ucapan, luas ketenangannya, istimewa ilmunya, luas pikirannya, luas pengetahuannya dalam sastra Arab. Selanjutnya dari Al-Alamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahim berkomentar bahwa Ibnu Asyur adalah seorang alim di antara para ulama yang diperhitungkan dalam sejarah karena keagungannya. Yang terakhir dari Dr. Al-Habib bin Al-Qaijah menilai bahwa Ibnu Asyur adalah salah satu keistimewaan dunia ini karena usahanya dalam menyelesaikan karyanya yang tanpa henti. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.